Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Ega Purwanti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai level and grid Revit Copy Monitor. Nah, jadi di bagian sekarang itu kita bahas mengenai grid. Di grid itu ada grid lurus, grid melengkung, grid multisegmen, grid Line dari Linked, terus ada Copy Grid dari Link Revit. Nanti kita bahas ini semua, cara pembuatannya di software Revit. Lalu selanjutnya kalau di level itu hampir sama kayak grid, ada level lurus, cuma perbedaannya itu di sini kalau di level itu nggak ada level melengkung dan level multisegmen. Jadi cuma ada level lurus, terus ada level Line dari Linked dan Copy level dari Link Revit. Gitu. Di sini ada contoh denah yang bestek. Sini yang pertama itu di sini ada lantai pertama. Nah, di sini ada grid. Ini contoh grid. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4. Terus A, B, C, D itu grid. Jadi grid itu adalah garis bantu gitu untuk penempatan struktur kayak kolom kayak gitu. Nah, untuk membedakan grid yang X sama Y itu yaitu dengan kalau yang X itu pakai angka 1, 2, 3, kalau yang X pakai huruf A, B, C, D gitu. Nah, di sini ada gridnya itu gak ada namanya gitu. Ini itu sebenarnya ini itu kayak satu aksen, atau di sini ada A aksen nih yang ini. Nah, misalkan di sini kolom yang ini, mana ya? Nah, kolom yang ini itu disebutnya kolom grid C1 aksen, D1 aksen. Nah, ini D1 aksen gitu ya. Ini D1, yang ini C1 aksen gitu. Nah, untuk ini juga sama, di yang lantai 2 juga gitu. Ada grid-gridnya. Ini denah atap. Ada gridnya juga, kayak buat garis pembantu gitu ya. Terus buat yang level itu kita bisa melihatnya itu dari tampak potongan. Nah, ini tampak potongan. Jadi level itu kayak ketinggiannya 0 itu dimulai bisa dari slope. Nah, ini bisa dari slope atau dari lantai juga, jadi level 0 gitu. Nah, untuk level 1 itu dari plafon ini atau beam yang dekat plafon ke bawah. Terus yang level 2 itu dari beam atas ke lantai 2 itu. Jadi level itu kayak ketinggiannya. Supaya lebih jelas, kita langsung aja praktekin di softwarenya. Yang pertama, kita coba bikin grid yang lurus. Kita klik ini di sini. Mau yang arsitektur atau struktur itu sama aja ya gridnya.
Jadi kita pakai yang ini, grid, bikin grid. Nah ininya pilih yang lurus, ada yang melengkung gitu ya. Ada yang melengkung gini, ada yang melengkung gini. Terus ini ada fixed line sama multi segmen. Kita cobain dulu ngegambar yang lurus dulu. Kita bikin garis. Nah, ini garis vertikal. Tuh. Segini dulu gitu ya. Terus yang horizontal. Itu. Nah, udah kan? Ini kan terlihatnya kurang rapi ya si gridnya itu, supaya presisi ukurannya dan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, ukuran yang benar. Kita buat dengan cara multiple gitu. Bikin gridnya itu sekalian. Kita cobain lagi di sini yang baru. Nah, udah gitu, kita klik ini, copy. Kita klik dulu gridnya. Terus kita pilih ini yang copy. Udah gitu, kita apabila di yang multiple ini belum dicentang, kita centang. Terus yang constraint bila belum dicentang, kita centang. Nah, untuk constraint multiple ini supaya kita ngekopinya itu disekaligusin, ngekopi gridnya biar gak lama. Terus kalau yang constraint ini buat supaya si kursor kita itu nggak kemana-mana gitu, biar teratur gitu kursornya, jadi kayak ke satu arah aja gitu. Nah kan ini udah dicentang, multiple udah dicentang, constraint udah dicentang. Kita klik ini, terus arahkan jauh gitu. Lalu kita ketik ukuran yang kita inginkan, misalkan 7000, terus 4000, terus 5000, terus 8000. Nah, segini dulu aja. Terus kita bikin grid yang ini kan baru bikin grid yang vertikal. Kita bikin gridnya yang horizontalnya. Gini. Nah, biar cepet kayak tadi ya, pakai cara multiple. Kita klik gridnya, terus copy, terus ini multiple sama constraint-nya udah dicentang. Kita klik yang grid yang tadi, terus arahkan jauh, kita ketik ukuran yang diinginkan, misal 5000, terus 2000, terus 6000, terus 3000. Nah, misal udah ya segitu. Nah, itu kan udah tuh. Dibandingkan sama yang ini, yang pertama tadi kurang presisi gitu, kurang rapi. Sama ini kan terlihatnya jadi kayak bagus gitu ya, rapi. Nah ini dikarenakan di sini kan udah yang grid pertama itu mulanya udah dari 1, 2, 3, 4. Makanya di yang grid terbaru ini melanjutkan nomornya kan, tapi kalau nanti itu kita harus di sini mulanya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini itu untuk grid yang vertikal atau Y ya. Sedangkan untuk yang horizontal atau X itu biar beda, kita ubah pakai huruf. Misal di sini A, namanya ini A, terus sini B,
Terus sini C, D, E, itu biar ngebedain. Jadi buat yang vertikal itu pakai angka, yang horizontal itu pakai huruf. Nah, misalkan kita asnya itu, ini tuh disebutnya itu as gitu ya, yang nama-nama grid ini itu supaya ada as, supaya asnya itu, misal kita gak mau di sini, kita bisa ubah arahnya gitu. Ini kan ada centang nih, yang centangnya ini hilangin, terus centang yang sebelah sini. Nah, kan jadi berpindah. Tuh arahnya jadi berpindah. Yang horizontal juga, yang vertikal juga sama. Kalau mau arahnya diganti, ini yang centang sebelah sininya dihilangkan, terus centang yang sebelah sini. Tuh, arahnya jadi gini gitu. Jadi gitu. Terus selanjutnya kita buat kita cobain tambahin kolom ya. Nah, di sini misal kolom di sini. Nah, buat misal si kolomnya mau ini ke atas atau ke bawah, ini bisa diatur di sini. Kita ke atas aja height gitu ya. Ini klik. Biar nggak satu-satu gini, kita bisa pakai yang otomatis. Otomatis itu pakai yang ini, add grid. Terus kita select semua. Nah, terus kita klik yang ini finish. Nah, ini udah ke kolom. Kolomnya udah ditambahin semua gitu tuh di setiap grid gitu. Nah, kan ini udah bikin grid yang lurus. Kita coba bikin grid yang melengkung. Kita bikin grid yang melengkung. Nah, kalau yang melengkung kita pilih yang ini. Oh, ini atau ini. Kita pilih yang melengkung yang ini aja ya. Kita tambahin aja di sini nih. Misal. Nah, melengkungnya mau segimana? Kita bisa atur. Misal melengkungnya segini. Nah, F, jadi grid F juga sama grid gitu. Arahnya, kalau arahnya mau diganti, bisa centangnya dihilangin yang sebelah sini, terus centang yang sebelah sini. Ini grid F. Nah, udah, terus lalu selanjutnya kita bikin grid yang melengkung yang ini. Kita cobain di sebelah sini. Nah, ini mah gini lengkungnya tuh gitu. Kita move ke sini gitu. Jadi misal arah ininya mau diganti kayak tadi ya. Nah, ini grid H, yaitu kita bikin grid yang multisegmen. Nah, multisegmen ini itu putus-putus gitu ya, terputus gitu ya, grid yang terputus. Kita cobain dari sini, set. Nah, udah gitu kita klik yang centang ini. Nah, jadi ini grid I gitu. Selanjutnya kita bikin yang dari linked.
yang linked yang ini, grid Vicline dari linked. Kita coba cari dulu file CAD-nya. Kita klik yang ini, insert. Terus di sini ada tulisan linked, klik. Nah, terus di sini kita cari filenya, file CAD-nya. Kita cari sebentar. Nah, ini kita buka yang ini. Sebentar ya, agak loading. Kita zoom out. Nah, ini adalah yang dari linked ya. Kita cobain pindahin. Kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang nah, udah dipindahin. Kita coba bikin grid yang menggunakan Vicline. Ini kan, nah di gambar yang lantai ke-1, pindah lantai ke-1 nih. Ini tuh grid-gridnya bawaan dari sana. 1, 2, 3 ini grid-gridnya. Sekarang kita coba gambar menggunakan Vicline. Nah, Vicline itu yang ini. Kita klik Vicline, terus kita klik grid yang bawaan dari CAD-nya. Nah, ini udah jadi. Nah, ini J, grid J. Kita tambahin lagi di sini yang ini. Terus K. Terus di sini grid L dan seterusnya. Nah, gini. Ini yang vertikal, terus yang horizontalnya di sini tambahin. Tinggal klik-klik aja gitu. Nah, misalkan kita tadi kan udah dijelasin kalau bentuknya, bukan bentuknya apa ya? Nama asnya itu sebelah sini, tapi nggak mau di sebelah sini, kita bisa ubah gitu tempatnya. Ini mau di bawah, misal yang vertikal, yang namanya itu, nama gridnya mau di bawah, tinggal yang ini hilangkan centangnya, terus yang centang sebelah sini dicentang gitu tuh, jadi pindah ke sini gitu. Nah, ini kan udah yang dari linked yang pakai Vicline. Sekarang kita cobain yang apa ini tuh, copy grid dari link Revit. Kita cari dulu link Revit-nya. Seperti yang tadi, seperti yang CAD, kita klik insert, terus di sini ada tulisan link Revit, klik. Terus kita cari. Nah, ini ya. Kita coba pakai yang ini. Nah, ini itu link Revit gitu. Kita pindahin ya.
Udah. Nah, ini kita coba ubah ke 3D. Nah, ini penampakan bangunan yang dari Link Revit tadi. Nah, jadi kita itu akan mengekstrak dari Link Revit gitu. Kita kembali lagi ke level 1. Nah, jadi gimana sih cara mengcopy grid yang dari Link Revit? Nah, jadi untuk mengcopy itu kita pindah ke bagian collaborate ini yang di samping missing and seed sama view. Klik collaborate, terus di sini ada tulisan copy monitor. Klik, terus select link. Nah, kita klik ini select link Revit-nya. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya bisa mengcopy grid aja, tapi di sini di option itu bisa kayak nge-copy level, kolom, terus dinding, lantai gitu ya. Tuh. Nah, jadi cara mengkopinya itu kita klik copy, terus kita klik ininya grid yang dari Link Revit-nya, klik ini. Cobain. Nah, tandanya kalau udah ke copy itu ada tanda yang kayak gini. Terus kita copy lagi yang ini, klik ini. Tuh, tandanya ada yang kayak gini gitu. Terus kita klik lagi yang ini dan seterusnya gitu ya. Terus kita klik yang finish. Nah, ini udah ya. Nah, sebenarnya ini teh udah tercopy ya, cuma gak kelihatan karena terhalang oleh Link Revit-nya. Untuk bisa melihat grid yang udah tercopy, kita klik pipi. Terus di sini di bagian Revit Link yang centangnya dimatikan. Terus oke. Nah, kan hilang yang Link Revit-nya. Terus ini ada grid yang udah tadi di copy gitu ya. Ini kan barusan ngopinya itu satu-satu ya. Kita coba mengcopy sekaligus gitu ya. Kita adain lagi, kita hapus aja yang ini. Nah, terus kita pipi, kita munculkan lagi Revit Link-nya, Link Revit-nya, terus oke. Nah, cara mengcopy sekaligus, kita klik yang copy, terus select link, klik, terus ini copy, terus centang yang bagian multiple. Terus kita select semuanya. Nah, udah gitu, karena kita mau mengcopy grid aja, kita filter, klik yang filter ini. Yang selain grid kita matikan. Terus oke. Udah gitu, klik yang finish. Nah, ini udah tercopy ya. Coba kita hilangin yang Link Revit-nya. Matikan, oke. Nah, ini udah tercopy ya. Cuma yang horizontal, grid yang horizontalnya mungkin nggak ke-select ya. Jadi nggak tercopy gitu. Ini yang tercopy-nya baru yang vertikal aja gitu. Selanjutnya kita bikin level ya. Jadi kalau level itu kita bikinnya di bagian yang elevation. Bisa di sini di yang is. Nah, ini ditampak gitu ya. Pokoknya buat yang level itu ditampak. Nah, di sini ada level. Fondasi level 1, level 2, level 3, level 4. Kita gunakan yang node aja ya. Nah, di sini udah ada level nih.
udah ada level, tapi grid pakai yang is aja deh. Nah ini ya, ada level, kita tinggal bikin level. Jadi buat bikin level itu tinggal ini, pilih yang garis lurus. Kita cobain lurus, tinggal bikin aja kayak grid tadi, tinggal lurus gini. Nah ini jadi level 3 gitu. Kalau mau dilangsungin kayak banyak itu, kita bisa langsung kayak CAD aja, yang kayak grid yang tadi, kayak ya tinggal gitu, kita klik kayak apa di pas ini, terus bagian level pakai V-line gitu. Nah ini udah ada nih V-line, jadi kayak, nah ini udah kelihatan tadi yang pakai V-line level 4 itu. Terus kita cobain nge-copy monitor ke levelnya. Kita pindah seperti tadi di bagian collaborate, terus copy monitor, terus select link, klik ini, terus copy monitor, select link, copy monitor, select link, kok gak ada. Nah select link udah, terus kita copy, ininya pakai yang multiple, kita select aja yang ini. Nah ini select yang levelnya, jangan lupa ini di filternya, ini udah ya level aja, oke. Terus jangan lupa klik finish. Nah ini udah ada, kita coba lihat di propertiesnya, kita hilangin yang link Revit-nya, oke. Nah ini enggak ke select semua ya, ini ada level 3 sama level fondasi, jadi gitu kurang lebihnya. Jadi buat level sama grid itu hampir sama aja gitu cara buatnya, kayak gitu cara ngekopinya gitu. Sekian.